wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali, bisa silaturahmi di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama melanjutkan dengan hikmat ilmiah. Hikmat amalia sudah dilaksanakan, sekarang tinggal hikmat ilmiah. Hikmat itu artinya melayani, ilmiah itu berarti ilmu ya. Diamalkan ilmunya, belajar ikhlas. Nah, ilmu itu selalu berkembang, pengetahuan itu. Yang namanya pengetahuan ada namanya pengetahuan indrawi yang bersumber dari indra itu, dari bis pendengaran, penglihatan, penciuman, dari ucapan, itu namanya pengetahuan indrawi. Nah, lebih tinggi lagi pengetahuan indrawi kemudian melalui penelitian, melalui observasi, melalui namanya hipotesa apa. Terakhirnya kesimpulannya itu penemuan, namanya itu kesimpulan, disebutnya namanya ilmu. Jadi apapun yang didapat oleh indera kemudian diteliti dan disimpulkan itu namanya ilmu, maka pengetahuan ilmu. Lebih meningkat lagi biasanya namanya pengetahuan akal atau falsafah, sebutnya itu filsafat itu. Nah, lebih dari itu ada lagi namanya pengetahuan, nama spiritual, lebih itu lagi itu. Makanya kan disebut kebenaran spiritual. Adapun masalah agama itu sebenarnya itu pemberitahuan atau wahyu dari Allah, itu sudah jadi kalau masalah agama. Itu juga sifatnya subjektif, beda dengan spiritual. Kalau spiritual mah sifatnya universal walaupun subjektif, pengalaman pribadi. Tapi kebenaran menyeluruh. Itu. Inti daripada semua agama atau spiritual nantinya intinya adalah kesadaran dan cinta. Cinta yang murni, kesadaran yang universal, yang menyeluruh tanpa batas. Jadi intinya itu. Karena di dalam diri kita itu ada satu titik di dalam diri kita itu. Titik itu disebutnya namanya cinta. Jadi dalam diri kita itu ada bagian cinta dari cinta ilahiyah yang tanpa batas sebenarnya itu. Yang ada di dalam diri. Terus ada kesadaran universal. Nah itu digabungkan, kita menyatu. Antara kesadaran percikan dari ilahi yang ada di dalam diri kita disatukan dengan yang maha cinta. Itu cinta ilahiyah gitu ya. Terus kesadaran, sadar dengan kesadaran. Kalau kesadaran berarti ada dalam diri, ini udah dalam diri kesadaran tuh. Kalau sadar mah isinya kan, kalau kesadaran itu berarti sudah dibungkus. Nah, kesadaran kita ini hubungkan dengan kesadaran yang tanpa batas atau disebut kesadaran universal gitu. Maka itulah namanya kalau kita sudah bisa menyatu kesadaran diri dengan kesadaran universal disebut namanya ma'rifat. Kalau cinta kita sudah menyatu dengan yang maha cinta, cinta ilahiyah disebut namanya mahabbah. Ada mahabbah, ma'rifat itu nggak bisa dipisah itu. Maka saya gambarkan itu namanya lingkaran ibarat kesadaran, titik yang di dalam lingkaran itu adalah cinta. Ada cinta itu adalah sumber dari segalanya. Disebutnya nama cinta itu disebut dat kalau di dalam diri. Ada namanya dat yang samar, ada juga disebut dat yang lebih samar. Maka di dalam Qadiriyah Naqsabandi itu ada namanya latifatul khofi, latifatul akhfa kan gitu. Kalau khofi berarti dat yang apa? Dat yang samar, yang tersembunyi. Lebih dalam lagi cinta yang sangat dalam namanya akhfa gitu. Di situ tempat namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin di situ. Makanya di dalam kita perjalanan rohani spiritual tahap awal itu, kalau di dalam Naqsabandi namanya qalbun, hati. Disebutnya latifah qalbi.
halusnya hati yang tempatnya kalau kata orang ahli tasawuf, ahli torekot, tempatnya itu di bawah susu kiri, jarak 2 jari condong ke kiri 2 jari. Nah, di sini kalau di Raba itu. Nah, di bawah susu itu ada denyutan jantung. Bahkan yang disebut latifah qalbun sendiri sebenarnya itu tidak ada denyutannya. Kalau yang ada denyutan itu jantung disebutnya qalbun. Makanya condong ke arah kiri. Nah, di situ halusnya, di situ tempatnya. Diisi apa? Supaya sadar, kesadaran yang ada di dalam hati dihubungkan dengan kesadaran universal. Bahasa kalau Allah kan terlalu jauh ya. Kalau disebut dengan ucapannya, dikenal dengan ucapan lafaz Allah di situ. Padahal sih cinta yang kalau mau dikira dihubungkan dengan yang maha cinta, kesadaran dihubungkan dan maha sadar di dalam diri. Maknanya itu ya kepada, ke menuju, berarti tinggal qalbu namanya menuju kepada yang maha cinta dan maha sadar itu. Makanya kita kosongkan pikiran dulu. Ya, terus tahap yang lebih naik lagi namanya itu mahabbahnya ke sini dipusatkan, mahabbat atau kesadarannya itu di bawah susu kanan jarak 2 jari condong ke arah kanan itu. Itu disebutnya namanya roh, halusnya kesadaran kita ini. Ada juga namanya roh itu disebut juga namanya kesadaran. Nah, roh ini percikan dari yang maha sadar sebenarnya itu. Nah, itu namanya lillah, bahasa itu disebutkan oleh kepunyaan Allah. Harus sadar bahwa cinta kita, kesadaran kita itu merupakan kepunyaan Gusti, bahasa kepunyaan yang maha sadar dan maha cinta. Tempatnya itu di ini menyadari. Lebih naik lagi namanya latifatus sirri, halusnya rasa, ada rasa. Kalau rasa itu ya yang sangat dalam itu. Tempatnya di bawah di atas susu kiri jarak 2 jari condong ke arah dada. Nah, ke tengah dada di sini kalau dirasakan di situ rasa kita ini. Rasa. Nah, kemampuannya itu bisa melihat yang maha sadar dan maha cinta di situ. Nah, kita menyaksikan kesadaran universal itu dengan ini. Dengan latifah siri itu kemampuan bisa melihat hakikat cinta yang ada di dalam diri kita ini, cinta yang tanpa batas. Nah, lebih meningkat lagi, yang awal lagi ulangi nama qalbun itu bahasa itunya ilallah itu kepada Allah. Kalau diucapkan Allah itu kalau bahasa ini yang maha cinta, maha sadar lah. Bagian roh bawah susu kanan namanya itu lillah, kepunyaan Allah. Latifatu syiri, halusnya rahasia. Disebutnya Allah, atas Allah gitu. Atas kehendak Allah kita bisa sadar, atas kehendak Allah bisa cinta Allah. Jadi sebenarnya kita ini bisa menyatu, cinta kita dengan yang maha cinta bisa menyatu sebenarnya, bisa melebur diri kita, nanti lenyap, hilang diri kita itu. Latifatul khofi, halusnya barang yang samar atau dat yang samar, dat tuh. Dari yang namanya sifat itu sumbernya itu dari dat yang samar. Itu namanya disebut bahasa itu yang bersama, Allah itu bersama maha cinta dan maha sadar gitu. Selanjutnya tengah dada namanya itu filah kalau diucapkan. Jadi kita ini berada di dalam kesadaran yang tanpa batas dan cinta tanpa batas, sudah melebur kalau sudah tingkat situ tuh. Ucapkannya lafaz Allah, dirasakan itu kesadaran itu. Jadi kalau tahap awal mah dituntun ucapannya begitu. Tapi kalau kita sudah lebur maju nggak ada ucapan dan di kesana itu bisanya merasakan cinta ilahiyah dan kesadaran universal itu nantinya tuh. Terus meningkat namanya di ini tengah kesadaran yang ada di dalam kepala kita ini. Atau juga disebut namanya Baitul Ma'mur, itu pusatnya di situ. Kalau tengah dada namanya kan Baitul Muharram kan ya. Nah, bagian kemaluan di situ namanya Baitul apa? Baitul Muqaddas ke situ. Maka sadar, pusatkan kesadaran kita, cinta kita hubungkan cinta diri kita ini
pusat yang ada di kepala itu mengalir nanti ke seluruh badan itu. Dari cinta ilahiyah, kesadaran yang universal mengalir ke dalam kesadaran kita ini. Sehingga kesadaran semakin meningkat nantinya itu. Jadi sewaktu kita zikir atau sebut sadar itu sambil mengharapkan supaya cinta kita ditingkatkan, kesadarannya juga tingkatkan, jangan sampai lepas, jaga kesadaran itu. Nah kalau yang selanjutnya itu seluruh badan ini namanya kolab, halusnya seluruh badan. Jadi badan kita yang wadak ini sebenarnya ada namanya halus, halus itu lembut. Bahasa itunya tuh halusnya badan. Jadi semua bulu, kulit, otot, tulang, sumsum, darah, daging itu ada istilah namanya badan halusnya. Nah badan halus ini nggak bisa lepas dari diri kita ini. Sebenarnya itu tetap di sini, nggak pergi kemana-mana badan halus itu. Dan tidak bakal bisa hancur. Itu. Cuma pusatnya di mana? Pusatnya itu ya di tulang ekor itu. Karena manusia itu perkembangannya dari situ terus berkembang ke seluruh badan, dirakit dari tulang ekor. Yang dirakit itu ya jasadnya itu. Kalau nggak ada halusnya jasad, nggak bakal ada badan wadak begini. Ada halusnya itu dari batin baru nanti terwujud lahir gitu. Yang disebutnya latifah kolab halusnya seluruh badan. Nah itu diisi kesadaran. Kalau orang Islam, kalau dilafadzkan sebutnya Allah. Orang Yahudi sebutnya apa? Kalau dilafadzkan Tuhannya namanya Yahweh. Kalau orang Buddha ya mungkin Brahman atau apa namanya, kesadaran yang universal bahasa itunya itu. Silakan apa saja nyebutnya, yang penting kesadaran dan cinta tanpa batas itu. Kalau intinya ke situ. Karena segala sesuatu itu sumbernya dari cinta dulu. Kalau nggak ada cinta nggak bakal ada keindahan, nggak ada kesempurnaan nanti. Makanya dengan adanya kesadaran maka timbul namanya kebenaran. Kesana nanti kesempurnaan, adanya cinta maka akan wujud namanya keindahan. Kan gitu nantinya kebijaksanaan. Pasangannya kebenaran, kebijaksanaan, sadar dengan cinta. Kesempurnaan dengan keindahan, keagungan dengan kekuasaan. Dan ada pasangan masing-masing nanti itu. Maka oleh sebab itu mengisi diri kita diisi. Isinya apa? Dengan kesadaran dan cinta itu. Nah sebelum kita mengisi juga harus namanya mengosongkan diri dulu. Maka kosong adalah isi adalah kosong. Itu kalau dijabarkan kan itu luas. Gimana cara mengosongkannya? Itu yang disebut namanya qadiriyah, dengan membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Metodenya begitu. Kosongkan latifah 7 kita, 7 ini. Karena di dalam qadiriyah hakikat diri kita itu sebenarnya ya latifah 7 itu. Qalbun, ruh, syirik, kofi, nafsi, kan gitu. Akfa, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syirik, latifatul khafi, latifatul akfa, latifatul nafsi, terus latifah qalam. Itu hakikat diri kita yang dititipkan dari yang maha sadar gitu. Yang maha cinta, cinta tanpa batas dalam diri kita. Kita dikasihkan di situ, persikannya itu sebagian dari kesadaran dan cintanya itu, maka wujud namanya rohani dan jasmani kita ini. Ya kalau nerangan gitu ya mungkin nggak paham, nggak ngerti kalau nggak diulang-ulang gitu. Kalau hanya satu sekali nyampaikan nggak bakal ngerti kadang-kadang kan gitu. Makanya kesadaran. Jadi intinya kita jalankan sholat supaya sadar, supaya cinta. Intinya mencinta kepada siapa? Ke yang maha cinta, sadar menyadari ke yang maha sadar. Makanya menyadari siapa? Yang menyadari diri dulu ini. Mencintai diri dan menyadari diri. Kita nggak bakal bisa menemukan namanya cinta sejati kalau kita belum bisa mencintai diri yang sejati. Nanti ke situ. Kita nggak bakal bisa menyadari diri. Apalagi nanti menyadari yang maha sadar. Kembali aja dulu. Memang yang nama cinta itu dari dalam, kalau kesadaran dari luar. Tapi kesadaran
Kalau bertemu dengan cinta dalam diri, maka kita akan menyatu dengan namanya maha sadar. Begitu nanti. Makanya sehabis sholat kita diam, kosongkan pikiran, belajar sadar. Kadang-kadang kita baca kalimat la ilaha illallah, tapi kadang kesadarannya nggak bangun-bangun. Nah itu kesadaran itu sebenarnya kekuatan itu. Pusat kesadaran itu di mana? Kolbun. Nah, kolbun secara spiritual menyeluruh itu tempatnya di tulang ekor. Gitu. Kan macam-macam. Ada yang bilang tempatnya di hati, ada juga tempatnya di kepala. Kalau kita ngikuti namanya roh induk sel yang satu dari yang awal itu ya tulang ekor itu kesadaran di situ. Barang siapa bisa membusatkan kesadaran, bangkit kesadaran di situ, maka punya kelebihan bahasa itunya itu. Maka disebut namanya bahasa Sanskrit namanya apa? Kundalini. Itu sebenarnya kesadaran itu. Kesadaran yang ada di tulang ekor di situ atau cakra muladhara bahasa itu disebutnya namanya kesadaran universal dari situ dulu. Bisa mencapai dengan kesadaran itu. Jadi kalau kita nggak paham asal-muasal diri kita itu dari tulang ekornya nggak diisi kesadaran, ya nanti ke sana susah juga untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi itu. Maka tulang ekor juga ada kesadaran, kemaluan kita punya kesadaran, perut punya kesadaran, dada sampai tingkatan tenggorokan kita ini. Terus bagian kening, bagian ubun-ubun itu tempatnya kesadaran, maka diisi kesadaran universal bahasa itunya itu. Kalau kita nyebut Allah kan itu subjektif, hanya buat orang Islam kan gitu. Bahasa itu menurut secara bahasa spiritual namanya kesadaran universal. Kalau secara agama kan beda-beda itu. Agama sendiri juga ada perkembangan, ada perubahan. Bahkan dalam syariat ilmu fikih juga mesti beda. Makanya ilmu fikih zaman dulu diterapkan dengan zaman sekarang kadang-kadang nggak relevan, kadang-kadang. Kalau kita baca aja kitab karangan Imam Syafi'i, dengan sekarang tuh jauh beda itu. Benar pada waktu zamannya. Tapi kalau kita ini contohnya beli aja gitu. Sekarang kan zaman supermarket, zaman online kan gitu. Kalau kita makainya kitab zaman dulu ya pasti nanti nggak sah jual belinya, itu bertentangan. Makanya dalam hal muamalah kita ngikuti perkembangan zaman. Karena muamalah zaman dulu nanti berkembang, nanti kesananya lebih itu lagi. Kalau kita ini contohnya beli pulsa kan nggak ada barangnya, nggak kelihatan kan kumaha gitu. Jual beli gitu. Dulu kan belum musim uang mungkin barter modelnya gitu. Jadi para ikhwan, para kiai, ustadz yang hadirin di sini yang hadir, inti daripada spiritual, inti daripada agama itu kembali lagi kesadaran dan cinta sebenarnya itu. Intinya ke situ. Ya biarpun kita ibadah ritualnya rajin, sholatnya rajin, puasa rajin, dzikir rajin, tapi tidak punya kesadaran dan cinta. Ya contohnya yang namanya cinta itu ya prakteknya hanya cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Minimal punya kesadaran. Kadang merasa rugi kalau kesadaran sudah bangkit. Kalau orang yang kesadarannya bangkit mah ada mushola pengen jadi donatur mushola itu. Ada ustadz punya hati ingin menjadi donaturnya ustadz kan gitu. Walaupun hanya kita ngasih 1.000 dalam itu di masjid itu cuma 1.000 tiap Jumat nggak masalah, pengen dalam hati keinginan. Jadi merasa rugi kalau nggak bisa mengeluarkan. Nah, kalau belum punya rasa begitu, keinginan begitu, tidak ada keinginan kepedulian sosial, ya gimana kita bisa meningkatkan kesadaran universal, nggak punya rasa kasih sayang dalam hati. Makanya intinya mah orang yang punya kepedulian sosial, kasih sayang kepada semua makhluk itu ya insya Allah jamin surga kan gitu. Belajar prakteknya itu.
Kita cinta Allah itu, mencintai Tuhan, mencintai yang maha cinta itu prakteknya kepada ya itu sekeliling kita ini, cinta kita tuh. Ada yang nggak mampu sedang kuliah, ya dibantu walaupun kita nggak kenal. Kalau kitanya tahu itu. Jadi merasa rugi, merasa hanjakal kalau tidak bisa ngebantu. Itu. Ke siapa saja. Sekarang mah enak zaman teknologi maju, saya kalau membantu siapa saja itu ya bisa transfer. Saya walaupun bukan orang kaya bisa jadi sekampung itu saya itu kalau kiai, kalau disebut kiai yang paling miskin dibandingkan kiai lain. Maka nggak ada yang anggap saya itu orang pintar walaupun saya bisa nyusun puisi sampai ribuan puisi. Kalau puisi satu dibukukan mungkin jadi kitab yang tebal. Tapi nggak bakal disebut kiai, nggak bakal disebut ulama gitu. Jarang yang manggil ustadz juga. Kadang-kadang orang kan melihatnya lahiriah gitu, memang buktinya kayak begini. Nah, para ikhwan kadang-kadang orang itu pengaruh kena lahiriahnya itu. Walaupun saya ada titelnya, disebutnya apa sampai titel apa gitu, nggak bakalan disebut orang pinter. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Tempat tidurnya aja saya kan di bawah. Dulu mah belum di keramik, di atas tanah tidur saya tempatnya itu. Di kamar majelis malahan. Di belakang majelis nggak ada keramiknya, orang nggak pada tahu mungkin ikhwan atau murid itu saya tidurnya di atas tanah, belum di keramik pada waktu sampai berapa tahun itu majelis itu. Orang lain nggak peduli, yang boro-boro kadang orang yang tahu juga nggak tahu gitu. Tapi saya yang merasakannya walaupun tidurnya di atas tanah, gitu, walaupun dalam majelis belum di keramik, merasakan nikmat gitu. Kenapa di keramik? Pada waktu itu kena SMS itu saya itu. Pada waktu itu saya sedang pengajian, di situ ada ular masuk katanya tuh. Jangan masuk dulu, ada ular SMS gitu. Nah mulai gitu baru besoknya di keramik supaya apa? Supaya tidak ada ular masuk. Nah baru ada sebabnya itu. Ya, sampai sekarang juga walaupun sudah di keramik itu para ikhwan, tidur saya mah paling di atas kasurnya bekasnya santri itu saya pakai itu, terus terang begitu keadaan kondisi, tapi saya bahagia gitu. Ya kalau orang yang itu kan minimal punya kepedulian, oh iya ya tempatnya begitu, tapi saya nggak keinginan diperhatikan, enggak. Walaupun saya punya tanggungan anak kuliah sekian orang, tapi belum pernah minta bantuan buat anak kuliah, enggak, saya makan gitu. Alhamdulillah. Itu sudah perasaan nikmat. Walaupun saya ini para ikhwan bahasa itu lebih nikmat memberi daripada diberi. Walaupun ada orang ngasih sekian juta ke saya, tetap saya mau buat memberi, bukan buat saya. Bahasa itunya kan gitu. Buktinya apa? Tempat tidurnya begitu. Kemana-mana saya selalu jalan kaki. Kadang nggak pakai sandal, kadang sandal capit saja, kan gitu. Ya memang walaupun di rumah juga ada mobil sebenarnya tuh. Bahasa itunya kan ada mobil, tapi saya belum pernah pakai itu. Kemana-mana jalan kaki. Sejak nikah saya ini belum pernah yang namanya beli baju atau beli sarung, bahasa itu kecuali dibelikan sama orang, kadang gitu. Nah, begitu tuh para ikhwan, itu perasaannya bahagia, nikmat. Karena kemiskinan saya, kefakiran saya itu merupakan kebanggaan, bukan kesusahan sebenarnya itu. Saya merasa bangga jadi orang miskin. Merasa bahagia, tenang, tentram, ibarat saya seperti raja. Cuma raja nggak punya pasukan, nggak punya anggota, nggak punya pengawal. Raja bagi diri sendiri maksudnya itu. Itu nama itu kesadaran dan cinta yang sudah masuk dalam diri begitu. Perasaan ingin membantu anak kuliah, walaupun bukan anak sendiri ya. Kalau anak sendiri mah itu maksud nggak usah diomongkan. Anak siapa saja, kelihatannya nggak mampu, nggak rugi. Asal kita ini punya nih nomornya, dikirim udah, walaupun nggak kenal, dia butuh bantuan gitu. Ya walaupun nggak banyak orang, yang minimal siapa saja yang istiqomah, gitu. Terutama orang yang sering ketemu kan gitu, bagus bantu. Apalagi sering ngebantu bangunan tanah wakaf, perhatikan kan gitu.
Anak didiknya perhatikan, bukan anak sendiri saja. Kalau anak sendiri kan kewajiban itu mah. Gitu para ikhwan, yang ngobrol mah kemana apa, ini mah cuma ngobrol. Intinya mah judulnya ya kesadaran itu. Memupuk kesadaran, membangkit kesadaran dalam diri kita. Prakteknya itu ya begitu. Kadang-kadang kita sudah masuk belajar dzikir sudah lama, tapi nggak ada perubahan. Yang tadinya pelit ya tetap pelit, kepeduliannya juga masih kurang, masih perhitungan, masalah harta kan gitu. Ya saya sendiri tiap hari itu uang tidak megang pasti dikasihkan ke siapa itu, terutama anak, istri kan gitu yang paling dekat. Atau ke siapa yang ketemu di jalan, kan bagus itu nggak jelek. Ya kalau masalah masjid mah banyak yang ngebantu, ya nggak apa-apa tapi kita ngebantu juga. Setiap Jumat minimal punya berapa dimasukkan gitu. Tapi lebih praktis lagi itu kepada orangnya sebenarnya itu. Anak yatim, fakir miskin, orang yang sedih lagi kuliah terutama itu. Walaupun bukan anak yatim, lagi kuliah dia dibantu. Nah setelah kita memberi itu berarti insya Allah cinta kita ini bakal ningkat nanti. Cinta yang murninya, cinta keilahiannya itu. Kesadaran itu bakal ningkat. Merasa bahagia bisa memberi itu. Memberi tidak mengharapkan kembali kalau orang sudah kesadarannya ke situ. Ke siapa saja. Makanya saya nih santri itu walaupun jumlahnya berapa, puluhan, ratusan, bahkan saya santrinya ribuan, semuanya udah, nggak usah ada iuran buat makan, buat apa, kan gitu bagus sama. Kadang-kadang ada seorang disebutnya kiai tapi nggak kaya, punya pesantren, muridnya lebih, mungkin 1000 mah ada kayaknya itu, tapi gratis itu digratiskan, nggak ada iuran, ditanggung sama kiainya. Walaupun kiainya nggak kaya tapi bisa nanggung, motor aja jelek gitu. Itu kalau orang sudah kesadaran patinya tingkat kesadaran universal, cintanya sudah cinta murni, insya Allah hidupnya bahagia. Bukan saja hidup di akhir, di dunianya itu merasa bahagia. Biarpun miskin bahagia, biarpun sederhana tetap bahagia. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu ya kebahagiaan batin itu para ikhwan. Ya kayak saya kan disebut nggak punya kerjaan, bukan ustadz, bukan kiai. Ya kalau ada santri mah iya, itu mah santri juga ibarat itu mah anak saya, bukan santri lah, bukan murid, cuma anak. Kalau ada santri juga, walaupun yang mondoknya banyak juga, semua diaku anak semua sama saya itu. Yang laki, yang perempuan saya sayangi semua sampai kapan juga. Walaupun sudah alumni butuh bantuan, ya dibantu. Saya mikir sampai kapan juga, bukan di dunia aja, di akhirat juga. Tetap ingat kepada semuanya itu. Karena kewajiban saya kan hanya memberi dan ngebantu. Apapun yang diberi oleh Gusti Allah, kesadaran universal dan cinta ilahiyah itu. Nah, untuk sementara segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah.